Halo sahabat semua, selamat datang di channel Kisah Tedi. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam kenangan lama, kecewa dengan harapan yang tak terwujud, atau sulit melepaskan sesuatu yang membebanimu? Di sini, kita akan menjelajahi perjalanan hidup dari sudut pandang yang berbeda, lewat cerita-cerita sederhana yang penuh makna tentang bagaimana merelakan, memaafkan, dan menemukan kembali dirimu sendiri. Setiap pertemuan punya tujuan, dan disinilah kamu akan bertemu dengan Teddy, sosok guru bijak yang lewat kisah-kisahnya akan membantumu melihat bahwa kebahagiaan bukan soal memiliki lebih banyak, melainkan soal melepaskan beban di hati. Siapkan dirimu untuk mengikuti perjalanan yang mungkin akan membuatmu bertanya, apa yang selama ini aku pegang terlalu erat, hingga sulit rasanya untuk benar-benar bahagia? Mari kita mulai kisah ini dengan satu pertemuan yang tampaknya kebetulan, namun sesungguhnya adalah awal dari perjalanan menuju kebebasan batin. Selamat datang, dan selamat menikmati setiap pesan yang tersimpan dalam Kisah Tedi. Senja merambat perlahan di kota kecil itu, membawa hawa dingin yang menyusup ke dalam hati seorang pemuda bernama Bima. Di matanya, hari-hari terasa seperti sebuah pola monoton tanpa warna. Kekecewaan merayap dalam setiap pikirannya, membuatnya tenggelam dalam rasa marah yang tak berujung. Bima merasa seperti tersandera masa lalunya, berbagai kegagalan, penyesalan, dan luka yang tak pernah sembuh. Di balik setiap senyuman, ada kepahitan yang ia sembunyikan. Dalam kesunyian malam, ia selalu bertanya-tanya, mengapa hidup begitu tak adil? Dan, kenapa aku tidak bisa melupakan semua ini? Hari itu, Bima keluar rumah dengan langkah berat, seperti mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu apa. Ia merasa hidupnya seperti jalan buntu. Semua yang ia lakukan tampak sia-sia, dan semakin ia berusaha, semakin kuat pula cengkeraman masa lalu di pikirannya. Dalam kepalanya, masa depan hanyalah bayang-bayang kelam yang sulit ia rangkul. Ia tak tahu lagi kemana harus melangkah. Langkah Bima membawanya ke sebuah taman kecil di pinggiran kota, tempat yang jarang ia kunjungi. Udara sore terasa sejuk, angin membelai daun-daun pohon yang bergoyang lembut. Suasana sunyi di taman itu seolah memanggilnya untuk berhenti sejenak, seakan alam memberikan isyarat bahwa ada sesuatu yang menantinya di sana. Di bawah pohon beringin tua, ia melihat seorang pria tua duduk sendirian di bangku kayu. Sosok pria itu tampak sederhana, dengan pakaian yang kusut dan mata teduh yang penuh ketenangan. Pria itu tersenyum kecil begitu melihat Bima, seolah sudah menantikan kedatangannya. Tanpa diminta, pria tua itu melambai dan berkata, "Nak, duduklah di sini sebentar, angin sore ini terlalu sayang untuk dilewatkan sendirian." Ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara yang membuat Bima merasa nyaman. Suaranya tenang, seperti suara air sungai yang mengalir pelan, menenangkan tapi penuh kedalaman. Meskipun ia tidak mengenal pria itu, ada sesuatu yang membuatnya ingin duduk dan mendengarkan. Bima menghela napas panjang dan mengambil tempat di bangku kayu tersebut. "Namaku Teddy," kata pria itu sambil tersenyum. "Aku cuma seorang tua yang senang berbincang dengan siapa saja yang mau mendengarkan." Bima tidak merespons dengan banyak kata. Namun, entah kenapa, ada perasaan lega saat ia duduk di sana. Teddy memulai percakapan dengan pertanyaan sederhana, namun menggugah, "Apa yang membawamu ke sini, nak?" Bima terdiam sejenak. Ia merasa pertanyaan itu bukan sekadar basa-basi. Tanpa sadar, ia mulai bercerita. Ia bercerita tentang segala kekecewaannya, tentang rasa marah yang tak kunjung reda, tentang perasaan bahwa hidupnya seperti terjebak dalam lingkaran tanpa jalan keluar. Semakin ia berbicara, semakin ia merasa seperti melepaskan sebagian dari beban yang telah ia simpan dalam-dalam. Teddy mendengarkan dengan sabar, tidak menyela, tidak menghakimi. Setelah Bima selesai, Teddy menatapnya dengan lembut dan berkata, "Kamu menyimpan terlalu banyak hal di hatimu, nak. Itu yang membuatmu merasa lelah." Ada jeda dalam percakapan itu, seperti ruang hening yang menanti sebuah pelajaran berharga. Teddy melanjutkan, "Kadang-kadang, hidup membawa kita bertemu dengan hal-hal yang kita hindari,
justru agar kita bisa belajar darinya. Mungkin bukan kebetulan kamu datang ke sini hari ini. Bima memandang Teddy dengan rasa ingin tahu. Apa maksud Bapak? Tanyanya lirih. Water tersenyum tanah kata muai. Kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Ada beberapa cerita yang ingin aku bagikan. Mungkin dalam cerita-cerita itu, kamu akan menemukan apa yang kamu cari. Dengan itu, Bima menyandarkan tubuhnya di bangku, merasa sedikit lebih ringan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa terbuka untuk mendengarkan. Di bawah langit senja dan diiringi suara angin yang membelai dedaunan, sebuah perjalanan menuju pemahaman hidup yang lebih dalam pun dimulai. Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah awal dari perubahan yang tak terduga. Teddy bukan hanya seorang pria tua dengan cerita, tetapi seperti cermin yang perlahan mulai menunjukkan kepada Bima refleksi dirinya sendiri. Senja semakin meredup, dan langit berubah oranye keemasan, ketika Bima dan Teddy masih duduk di bawah pohon beringin itu. Angin bertiup pelan, membawa aroma dedaunan basah. Setelah mendengarkan curahan hati Bima, Teddy menghela napas panjang seakan merasakan beban pemuda itu. Ia kemudian memandang Bima dengan sorot mata lembut, seolah membaca sesuatu yang tersimpan jauh di dalam hatinya. Kadang, nak, hati kita seperti cangkir yang penuh, ucap Teddy pelan. Dan ketika cangkir itu penuh, tak peduli seberapa enak teh yang dituangkan, semuanya akan meluap dan tumpah kemana-mana. Bima mengerutkan kening, tak sepenuhnya paham maksud Teddy. Apa maksud Bapak? Tanyanya dengan nada penasaran. Teddy hanya tersenyum samar. Izinkan aku bercerita sedikit. Ini kisah sederhana, tapi barangkali kamu akan menemukannya berguna. Pada suatu hari, Teddy memulai ceritanya. Ada seorang pria muda yang ingin belajar tentang kebahagiaan dari seorang guru bijak. Ia merasa bahwa dirinya tahu banyak tentang kehidupan, tapi tetap merasa gelisah dan hampa. Jadi, ia pergi menemui sang guru untuk mencari jawaban. Ketika tiba, guru itu menyambutnya dengan ramah dan menawarkan teh. Pria muda itu setuju, dan sang guru mulai menuang teh ke dalam cangkirnya. Cangkir itu segera penuh, tapi anehnya, sang guru tidak berhenti. Ia terus menuang, hingga teh meluap dan tumpah ke atas meja. Guru, hentikan. Cangkirnya sudah penuh, seru pria muda itu. Sang guru hanya tersenyum dan berkata, begitu juga dengan dirimu. Hatimu sudah terlalu penuh. Penuh dengan harapan, ketakutan, kekecewaan, dan kenangan masa lalu. Bagaimana mungkin kamu bisa menerima kebahagiaan baru jika masih ada begitu banyak hal yang mengisi ruang dalam dirimu? Teddy berhenti sejenak, membiarkan kisah itu mengendap dalam pikiran Bima. Bima terdiam. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa hatinya memang dipenuhi banyak hal, kemarahan pada diri sendiri, rasa bersalah atas kegagalan masa lalu, dan harapan yang tak tercapai. Semua itu menumpuk, seperti air teh dalam cangkir yang sudah penuh. Ia menginginkan sesuatu yang baru, namun ruang dalam dirinya sudah sesak oleh apa yang tak bisa ia lepaskan. Teddy melanjutkan dengan suara tenang. Ketika kita terlalu sibuk memegang apa yang telah lewat, kita menutup diri dari kebahagiaan dan peluang baru. Sama seperti cangkir yang penuh, hidupmu tidak bisa menampung sesuatu yang baru jika kamu terus membawa masa lalu bersamamu. Bima menatap tanah di bawah kakinya, merenungkan kata-kata itu. Tapi, bagaimana caranya merelakan, Pak? Bagaimana kalau aku merasa terlalu sulit untuk melupakan semuanya? Tanyanya, suaranya terdengar bimbang. Teddy tersenyum lembut, seolah memahami kebingungan yang dirasakan Bima. Merelakan tidak berarti melupakan, nak. Merelakan berarti menerima bahwa masa lalu telah selesai dan menyadari bahwa kamu tidak perlu lagi membawa semua beban itu dalam perjalananmu. Ia mencondongkan tubuh ke depan, lalu bertanya, coba pikirkan, apa saja yang masih mengisi cangkir dalam hidupmu? Apa yang kamu bawa? Harapan yang tak tercapai? Rasa sakit, dendam, atau penyesalan? Bima terdiam, dan satu persatu kenangan pahit muncul di benaknya saat ia gagal dalam hubungan, kesempatan yang hilang, dan rasa kecewa yang terus menghantui.
Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah menggenggam terlalu erat semua itu. Seperti seseorang yang takut kehilangan, meski tahu tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Aku rasa aku menyimpan terlalu banyak kekecewaan, bisik Bima pelan, seolah kata-kata itu baru saja melepaskan sebagian dari beban di pundaknya. Teddy mengangguk pelan. Setiap kita memiliki cangkir yang hanya mampu menampung sejumlah rasa, nak. Jika kamu ingin mengisi hidup dengan kebahagiaan dan kedamaian, kamu harus rela membuang isi yang sudah tak lagi berguna. Bima menghela napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan keluar dari labirin pikirannya sendiri. Jadi, aku harus belajar merelakan, ya? Tanyanya, seolah menegaskan pemahaman barunya. Ya, jawab Teddy. Merelakan adalah keputusan untuk berhenti menggenggam hal-hal yang tak bisa diubah dan membuka diri untuk sesuatu yang baru. Itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kebijaksanaan. Bima menatap langit yang mulai gelap. Ia merasa ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya, seperti awan kelabu yang mulai tersibak, memberi ruang bagi cahaya baru untuk masuk. Mungkin untuk pertama kalinya ia benar-benar mempertimbangkan untuk melepaskan apa yang selama ini membebani hatinya. Teddy menepuk bahu Bima dengan lembut dan berkata, "Ingat, nak, cangkir yang kosong bukanlah cangkir yang sia-sia. Itu adalah cangkir yang siap menerima sesuatu yang baru." Dalam heningnya malam yang mulai turun, Bima merasa seolah beban yang ia bawa mulai sedikit berkurang. Di taman sunyi itu, ia belajar pelajaran pertama tentang kehidupan, bahwa untuk menerima kebahagiaan, ia harus merelakan apa yang sudah berlalu. Langkah pertama dalam perjalanan panjang itu baru saja dimulai. Malam semakin larut. Langit berhiaskan bintang-bintang kecil, dan udara terasa sejuk. Namun, di dalam hati Bima, masih ada badai kecil yang bergolak. Perasaan bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri, seolah mencari kekuatan di sana. "Pak Teddy," gumamnya pelan. "Aku merasa seperti selalu gagal. Aku kecewa pada diri sendiri. Aku terus menyalahkan diri atas kesalahan-kesalahan yang pernah kubuat. Rasanya sulit sekali memaafkan diri sendiri." Teddy menatapnya dengan lembut, tidak dengan rasa kasihan, tapi dengan pengertian yang dalam. "Bima," kata Teddy tenang, "kadang memaafkan diri adalah hal paling sulit, lebih sulit daripada memaafkan orang lain. Tapi coba dengarkan satu cerita lagi. Mungkin ini bisa membantumu." Bima mengangkat kepalanya, menatap Teddy dengan harapan samar. Ia tahu cerita-cerita Teddy selalu sederhana, tapi selalu berhasil menyentuh hatinya. Suatu hari, Teddy memulai. Ada seorang anak yang menemukan burung kecil terjatuh dari sarangnya. Sayap burung itu patah, dan ia tampak kesakitan. Anak itu merasa kasihan, jadi ia memutuskan untuk membawa burung itu pulang dan merawatnya dengan penuh cinta. Setiap hari, anak itu menggenggam burung itu erat-erat di tangannya, takut burung itu akan terluka lagi atau terbang dan hilang. Namun, semakin kuat ia menggenggamnya, semakin burung itu meringkuk dan kesakitan. Burung kecil itu tak bisa bergerak, apalagi sembuh. Baru ketika anak itu belajar untuk melepaskannya perlahan, burung itu mulai pulih. Sayapnya kembali kuat, dan suatu hari, ia terbang tinggi ke langit. Teddy menatap Bima dengan penuh makna. Burung kecil itu seperti hati kita sendiri. Semakin kamu menggenggam erat rasa bersalah dan penyesalan, semakin hatimu terluka. Memaafkan diri berarti belajar untuk melepaskan, bukan melupakan, tapi memberi ruang bagi dirimu untuk sembuh. Bima termenung. Ia memutar ulang kenangan-kenangan yang sudah lama menghantuinya, kegagalan yang ia sesali, kata-kata yang tak seharusnya ia ucapkan, dan keputusan-keputusan keliru yang membuat hidupnya terperangkap dalam lingkaran rasa bersalah. Semua itu ia genggam erat-erat, seolah takut jika melepaskannya, ia akan kehilangan bagian dari dirinya sendiri. "Apa yang kamu pegang erat-erat, nak?" tanya Teddy lembut. "Apa yang membuatmu merasa kamu harus menyiksa dirimu seperti ini?" Bima menghela napas berat. "Aku merasa, kalau aku tidak menyalahkan diri sendiri, itu seperti mengabaikan kesalahanku. Aku takut memaafkan diri sendiri berarti aku tidak belajar apa-apa."
Teddy tersenyum samar. Belajar dari kesalahan tidak berarti menghukum diri sendiri selamanya. Sama seperti burung kecil tadi, kamu harus memberi dirimu waktu dan ruang untuk pulih. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa terbang lagi? Kata-kata Teddy menggema dalam benak Bima. Mungkin selama ini, ia berpikir bahwa memaafkan diri berarti melupakan kesalahan-kesalahannya. Tapi ternyata, memaafkan diri adalah menerima bahwa ia pernah salah, tapi tidak membiarkan kesalahan itu terus mendefinisikan siapa dirinya. Jadi, gumam Bima, memaafkan diri bukan berarti aku melupakan kesalahanku, tapi menerima bahwa aku manusia biasa yang juga berhak untuk sembuh. Teddy mengangguk. Tepat sekali, nak. Dan kamu tidak harus sempurna untuk layak mendapatkan kebahagiaan. Kamu hanya perlu menerima bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik dengan pengetahuan dan kemampuanmu saat itu. Setiap orang berhak untuk memulai kembali. Bima merasakan sesuatu bergeser dalam hatinya. Ada rasa hangat yang perlahan menggantikan dinginnya rasa bersalah. Ia sadar bahwa selama ini, ia hanya ingin menjadi lebih baik, tapi tanpa sadar, caranya malah melukai dirinya sendiri. Ia telah menggenggam luka itu terlalu erat, takut melepaskannya karena merasa itu bagian dari proses pembelajaran. Tapi sekarang, ia mulai mengerti. Untuk benar-benar sembuh, ia harus berani melepaskan. Teddy menepuk bahu Bima dengan penuh kasih. Memaafkan diri sendiri adalah salah satu bentuk cinta terbesar, nak. Dan cinta itu dimulai dari kamu sendiri. Bima tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih ringan. Meski perjalanan untuk memaafkan diri masih panjang, ia tahu bahwa langkah pertama telah diambil malam itu. Ia siap belajar untuk menjadi lebih lembut pada dirinya sendiri, seperti seorang anak yang akhirnya belajar membuka tangan dan membiarkan burung kecilnya terbang bebas. Pak Teddy, kata Bima setelah beberapa saat hening, aku masih belum sempurna, tapi aku rasa, untuk pertama kalinya, aku bisa sedikit berdamai dengan diriku sendiri. Teddy tersenyum hangat. Tidak ada manusia yang sempurna, Bima. Tapi, ketidaksempurnaanmu adalah bagian dari perjalananmu. Dan perjalanan itu baru benar-benar dimulai ketika kamu memaafkan dirimu. Angin malam bertiup lembut, seakan ikut membawa pergi sebagian dari beban di hati Bima. Di bawah langit penuh bintang itu, Bima merasa ada secercah harapan baru. Harapan bahwa ia bisa terbang lagi, meski sayapnya pernah terluka. Terima kasih, Pak, bisik Bima. Aku akan belajar untuk tidak menggenggam terlalu erat. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa dengan memaafkan dirinya sendiri, ia baru saja membuat ruang bagi kehidupan baru yang lebih indah. Malam semakin larut, tetapi Bima masih merasa enggan meninggalkan bangku taman itu. Hatinya terasa sedikit lebih ringan setelah berbicara dengan Teddy tentang memaafkan diri, tetapi di sudut jiwanya masih ada rasa sakit yang belum tersentuh. Rasa sakit terhadap orang-orang yang pernah melukainya. Bima menghela napas panjang, menundukkan kepala, dan bergumam, Pak Teddy, aku tahu aku harus belajar memaafkan orang lain. Tapi rasanya sulit sekali. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkan mereka yang melukai dan mengkhianatiku? Teddy memandang Bima dengan kelembutan seorang ayah yang paham betul betapa berat perjalanan anak muda ini. Setelah sejenak terdiam, Teddy berkata, kemarahan dan dendam itu seperti racun, nak. Kadang, kita pikir kita menyimpannya untuk menghukum orang lain, tapi kenyataannya, racun itu malah merusak kita sendiri. Ia tersenyum samar dan menambahkan, izinkan aku bercerita satu kisah lagi. Ini tentang seorang pria dan bebannya. Dulu, ada seorang pria yang selalu membawa sebuah karung di punggungnya kemanapun ia pergi. Awalnya, karung itu ringan, hanya berisi beberapa batu kecil. Tapi setiap kali seseorang menyakitinya, ia menambah satu batu lagi ke dalam karung itu. Jika ada yang menghina, mengecewakan, atau melukai perasaannya, ia mengambil batu baru dan memasukkannya. Lambat laun, karung itu semakin penuh. Awalnya, pria itu masih bisa berjalan seperti biasa. Tapi semakin lama, langkahnya semakin berat. Ia sering terhuyung-huyung, punggungnya bungkuk, dan setiap langkah terasa menyakitkan. Orang-orang bertanya padanya,
Kenapa kamu membawa karung itu kemana-mana?" Tapi pria itu menjawab, "Ini milikku. Setiap batu di sini adalah bukti rasa sakitku, dan aku tidak akan melepaskannya sampai orang-orang yang melukaiku meminta maaf." Namun hari demi hari berlalu, dan tidak ada seorang pun yang meminta maaf. Sementara itu, pria itu semakin lelah, hingga pada akhirnya ia tidak sanggup lagi berjalan. Ia jatuh di tepi jalan, karungnya hancur, dan semua batunya berhamburan keluar. Saat itulah ia menyadari bahwa yang membuatnya menderita bukanlah perbuatan orang lain, tapi beban yang ia pilih untuk bawa sendiri selama ini. Teddy berhenti sejenak, membiarkan cerita itu tenggelam dalam pikiran Bima. Bima terdiam, menatap tanah di bawah kakinya. "Jadi, maksudnya, aku menyakiti diri sendiri dengan membawa dendam itu?" tanyanya pelan. Teddy mengangguk. "Setiap dendam yang kamu simpan adalah seperti batu di punggungmu. Orang-orang yang melukaimu mungkin sudah melanjutkan hidup mereka. Tapi kamu masih memikul rasa sakit itu sendiri." Bima menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi yang mulai mendesak keluar. "Tapi, kalau aku memaafkan, bukankah itu sama saja membiarkan mereka lepas begitu saja?" Teddy tersenyum lembut. "Memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatan mereka, nak. Memaafkan berarti kamu berhenti membiarkan luka itu menguasai hidupmu. Kamu tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membawa beban mereka lagi." Teddy memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Sekarang, coba bayangkan karung di punggungmu. Setiap batu di dalamnya adalah seseorang yang pernah menyakitimu. Apakah kamu ingin terus memikul karung itu, atau sudah saatnya melepaskannya?" Bima mengikuti instruksi Teddy. Dalam benaknya, ia melihat karung berat yang ia bawa selama ini. Batu-batu di dalamnya berisi nama dan wajah orang-orang yang pernah melukai dan mengecewakannya, teman yang mengkhianati, keluarga yang mengecewakan, bahkan dirinya sendiri di masa lalu. "Sekarang," lanjut Teddy dengan lembut, "bayangkan kamu membuka karung itu. Angkat satu batu dan lihat apa yang tertulis di atasnya. Lalu, dengan penuh kesadaran, lepaskan batu itu ke tanah. Biarkan ia pergi." Bima menarik napas dalam-dalam dan mulai membayangkan dirinya mengeluarkan satu persatu batu dari karung itu. Saat ia melepaskan setiap batu, ia merasa sedikit lebih ringan. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, tapi bukan lagi air mata kemarahan, melainkan air mata kelegaan. "Lalu apa yang terjadi ketika aku sudah melepaskan semuanya?" tanya Bima, suaranya bergetar. Teddy tersenyum bijak. "Ketika kamu melepaskan bebanmu, kamu memberi ruang bagi kedamaian untuk masuk. Kamu tidak lagi menjadi tawanan masa lalu, tetapi menjadi tuan bagi hidupmu sendiri. Memaafkan bukan tentang mereka, ini tentang kamu." Bima merasakan kehangatan menyelimuti dadanya. Ia tidak menyangka bahwa melepaskan dendam bisa terasa seindah ini. Ternyata, bukan kekalahan yang ia rasakan saat memaafkan, melainkan kebebasan. "Pak Teddy," kata Bima sambil mengusap air matanya, "aku tidak tahu apakah aku bisa langsung memaafkan semua orang. Tapi aku rasa, aku bisa mulai mencoba." Teddy tersenyum penuh kebanggaan. "Itulah langkah pertama, nak. Dan ingat, memaafkan adalah proses. Tidak apa-apa jika kamu butuh waktu. Yang penting, setiap hari kamu melangkah sedikit lebih ringan." Angin malam berembus lembut, seolah-olah ikut membawa pergi sebagian dari beban yang selama ini Bima simpan. Ia tahu, perjalanan memaafkan ini tidak akan mudah. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk mencoba. Bima tersenyum kecil dan menatap Teddy. "Terima kasih, Pak Teddy. Aku akan belajar melepaskan satu batu dalam satu waktu." Teddy menepuk bahu Bima dengan penuh kasih. "Kamu sudah jauh lebih kuat daripada yang kamu kira, nak. Dan sekarang, dengan setiap batu yang kamu lepaskan, kamu semakin dekat pada kebahagiaan yang seharusnya menjadi milikmu." Di bawah langit malam yang tenang, Bima merasa seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang. Dengan hati yang sedikit lebih ringan, ia tahu bahwa mulai sekarang,
ia akan melangkah dengan punggung yang lebih tegak dan hati yang lebih damai. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan jejak keemasan di langit. Bima dan Teddy duduk dalam keheningan, ditemani suara angin yang menyapu lembut dedaunan. Meski hatinya terasa lebih ringan, ada sesuatu dalam diri Bima yang masih tertahan, seperti sebuah pintu yang belum sepenuhnya ia berani buka. "Aku merasa lebih baik sekarang," kata Bima, memecah kesunyian. "Tapi ada bagian dari diriku yang takut. Takut kalau aku benar-benar melepaskan masa lalu, aku akan kehilangan sebagian dari diriku. Seperti ada sesuatu yang mengikatku pada masa itu." Teddy menatap Bima dengan tatapan hangat, lalu berkata dengan lembut, "Ada kalanya kita harus merelakan sebagian dari diri kita agar bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Seperti benih yang harus mati di dalam tanah agar bisa menjadi tanaman baru." Bima mengerutkan kening. "Benih yang harus mati?" Teddy tersenyum tipis. "Izinkan aku bercerita satu kisah terakhir. Seorang petani menanam sebutir benih di dalam tanah. Pada awalnya, benih itu merasa nyaman berada dalam bentuk kecilnya. Ia tahu siapa dirinya, tahu apa yang diharapkannya. Tapi begitu benih itu terkubur di tanah, semuanya berubah. Di bawah sana, di dalam kegelapan, benih mulai merasa terhimpit dan terkekang. Ia takut kehilangan dirinya sendiri. Namun semakin ia melawan, semakin tanah di sekitarnya mendesak dan menekannya. Pada akhirnya, benih itu menyadari bahwa ia hanya punya dua pilihan: bertahan dengan bentuk lamanya dan mati tanpa pernah berkembang, atau mati pada bentuk yang ia kenal dan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Dengan rasa takut namun juga keberanian, benih itu memutuskan untuk melepaskan bentuk lamanya. Dan tepat ketika ia berhenti melawan, sesuatu yang ajaib terjadi. Ia mulai bertunas. Dari dalam dirinya muncul akar dan batang, tumbuh menuju cahaya yang jauh di atas tanah. Dalam proses itu, benih tersebut tidak kehilangan jati dirinya. Sebaliknya, ia berubah menjadi sesuatu yang lebih indah, sebuah tanaman yang mampu memberikan kehidupan baru. Teddy menatap Bima dengan lembut. "Itulah yang sering kita takutkan, Nak. Kita takut kalau kita melepaskan siapa diri kita di masa lalu, kita akan kehilangan jati diri. Tapi kenyataannya, kadang kita harus merelakan bagian-bagian lama dari diri kita agar bisa tumbuh menjadi versi diri yang lebih baik." Bima merenung, mencoba memahami makna kisah itu. "Jadi, maksudnya, aku harus berani melepaskan apa yang sudah tidak lagi melayani pertumbuhanku." Teddy mengangguk. "Betul, seperti benih, kamu harus rela berpisah dengan bentuk lamamu, entah itu rasa sakit, penyesalan, atau harapan yang tak tercapai, agar bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih kuat dan indah." Teddy lalu bertanya dengan nada lembut namun dalam, "Apa yang selama ini kamu pegang erat-erat, Bima? Apa yang kamu takutkan hilang, padahal mungkin itulah yang menghalangi pertumbuhanmu?" Pertanyaan itu menggetarkan hati Bima. Ia terdiam lama, menelusuri setiap sudut pikirannya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terpaku pada masa lalu, pada harapan-harapan yang tak terpenuhi, rasa marah yang belum terlampiaskan, dan ketakutan bahwa tanpa itu semua, ia tidak tahu siapa dirinya. "Aku takut," bisiknya. "Takut jika aku benar-benar melepaskan semuanya, aku tidak akan punya apa-apa lagi." Teddy tersenyum hangat dan menepuk bahu Bima. "Ketakutan itu wajar, tapi ingatlah, Bima, saat kamu berani melepaskan yang lama, kamu memberi ruang bagi sesuatu yang baru untuk lahir. Kamu tidak akan kehilangan dirimu. Kamu justru akan menemukan dirimu yang lebih kuat dan bijak." Bima menarik napas dalam-dalam. Di dalam dirinya, ia bisa merasakan ada sesuatu yang mulai bergeser, seperti pintu yang perlahan terbuka. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk mencoba. Dengan nada lirih namun mantap, ia berkata, "Aku rasa, sudah waktunya aku berhenti melawan dan mulai bertumbuh." Teddy tersenyum lebar, penuh kebanggaan. "Benar sekali, Nak. Setiap akhir adalah awal yang baru, dan setiap kali kamu berani melepaskan, kamu memberi kesempatan pada dirimu untuk menjadi lebih dari sebelumnya." Senja semakin pudar,
berganti malam yang tenang. Tapi di hati Bima, cahaya baru mulai menyala. Ia merasa seolah-olah beban yang selama ini menahannya perlahan-lahan menghilang. Bima menatap Teddy dengan mata yang berkilat penuh harapan. "Terima kasih, Pak Teddy. Aku tidak tahu akan seperti apa perjalananku nanti, tapi aku siap melangkah." Teddy tersenyum, penuh ketulusan. "Dan itulah yang paling penting, Nak. Bukan tentang mengetahui apa yang akan terjadi, tapi tentang berani melangkah meski belum tahu apa yang menanti di depan." Bima mengangguk. Ia tahu kini bahwa dalam perjalanan hidup, bukan tentang menahan atau mempertahankan, melainkan tentang merelakan, memaafkan, dan tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Bima merasa lebih siap dari sebelumnya. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu bahwa setiap akhir hanyalah awal bagi sesuatu yang lebih indah. Ia tersenyum pada dirinya sendiri, menyadari bahwa proses bertumbuh tidak pernah tentang kehilangan, melainkan tentang menemukan. Seperti benih di dalam tanah, ia akhirnya siap untuk bertunas dan menyambut kehidupan baru. Bima duduk di bangku taman yang kini terasa seperti tempat suci, jauh berbeda dari pertama kali ia datang ke sana. Angin malam membelai wajahnya dengan lembut, seolah turut merayakan kebebasan baru yang perlahan ia rasakan. Di dalam dirinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti pintu yang selama ini terkunci rapat, kini perlahan terbuka. Bima memejamkan mata dan mulai menyadari betapa lama ia telah memikul beban-beban yang tidak perlu. Dendam, rasa sakit, dan harapan-harapan yang kandas semuanya menjadi batu besar di hatinya, membuat langkah hidupnya terasa berat. Tapi kini, setelah mendengarkan kisah-kisah Teddy, ia mulai merasakan pergeseran dalam hatinya. Beban-beban itu, yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari identitasnya, ternyata hanya belenggu yang menghalanginya untuk bergerak maju. Ia tersadar bahwa hidup tidak akan pernah bisa bergerak ke depan jika ia terus memeluk masa lalu erat-erat. Bima tahu bahwa sekadar memahami tidak cukup, ia harus melakukan sesuatu untuk benar-benar memulai perubahan. Dengan penuh tekad, ia mengambil buku catatan kecil dari dalam tasnya. Di sana, di bawah langit malam dan diiringi suara angin yang menenangkan, ia mulai menulis surat perpisahan untuk masa lalunya. "Kepada masa lalu, aku ingin berterima kasih atas semua pelajaran yang kau berikan. Aku tahu bahwa aku telah menahanmu terlalu lama. Aku marah, kecewa, dan merasa bahwa hidupku tidak adil. Tapi kini, aku sadar bahwa mempertahankanmu hanya membuatku semakin terluka dan tertahan di tempat yang sama. Sudah waktunya aku melepaskanmu, bukan karena aku melupakan, tapi karena aku memilih untuk berdamai. Mulai saat ini, aku tidak lagi memikul bebanmu. Aku memaafkan diriku dan orang-orang di masa lalu yang pernah menyakitiku. Aku tidak akan lagi menuntut apapun darimu. Aku lepaskan kamu dengan ikhlas, agar aku bisa menjalani hidupku yang baru dengan hati yang ringan dan terbuka. Selamat tinggal, dan terima kasih." Air mata perlahan jatuh di pipi Bima saat ia menulis kalimat terakhirnya. Tapi untuk pertama kalinya, air mata itu terasa seperti pelepasan, bukan beban. Ia menutup buku catatan itu dengan senyum tipis di bibirnya, merasa lebih ringan dan lega. Tanpa ragu, Bima merobek lembaran surat itu dari bukunya dan menatapnya sejenak. Ia tahu bahwa surat ini bukan hanya kata-kata, melainkan simbol dari keputusannya untuk benar-benar merelakan dan melangkah maju. Dengan hati-hati, ia melipat surat itu dan berdiri. Di pinggir taman, ada danau kecil yang airnya berkilauan diterpa cahaya bulan. Bima berjalan ke tepi danau dengan langkah mantap. Di sana, ia melemparkan surat itu ke dalam air, menyaksikannya perlahan tenggelam dan hanyut terbawa arus. Ia menarik napas panjang, seolah-olah seluruh udara malam itu menjadi bagian dari kebebasannya. Dengan napas itu, ia merasa seakan seluruh beban yang pernah ia bawa selama ini terangkat, meninggalkan ruang kosong di hatinya. Ruang yang kini siap diisi dengan hal-hal baru dan indah. Bima berdiri di tepi danau untuk beberapa saat, merasakan ketenangan yang luar biasa menyelimuti dirinya.
ia menatap langit malam yang penuh bintang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar hadir di momen ini, tanpa masa lalu yang membayangi atau ketakutan akan masa depan. Ia tersenyum, bukan hanya dengan bibirnya, tetapi dengan seluruh hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir, mungkin bahkan baru saja dimulai. Tapi kali ini, ia tidak lagi merasa takut. Tadi benar, pikirnya. Perjalanan hidup bukan tentang menahan atau mempertahankan, melainkan tentang merelakan dan tumbuh. Dan kini, ia siap untuk bertumbuh. Bima menyadari bahwa selama ini, ia telah memegang erat-erat rasa marah dan kekecewaannya, karena merasa itu adalah bagian dari dirinya. Tapi malam ini, ia memahami bahwa dengan merelakan dan memaafkan, ia tidak kehilangan jati dirinya. Justru ia menemukan versi dirinya yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijak. Ia tahu bahwa hidup tidak akan selalu mudah, dan mungkin akan ada hari-hari di mana rasa sakit kembali menyelinap. Tapi kini, ia punya cara baru untuk menghadapi setiap tantangan. Bukan dengan melawan atau memegang erat, melainkan dengan merelakan dan menerima apa adanya. Dengan langkah ringan, Bima berbalik meninggalkan danau. Di dalam hatinya, ia membawa sebuah keyakinan baru, bahwa ia tidak perlu sempurna untuk bahagia, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia tahu bahwa setiap langkahnya mulai sekarang adalah langkah yang diambil dengan penuh kesadaran, langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna, lebih damai, dan lebih bahagia. Dan dengan hati yang terbuka, Bima siap menulis ulang cerita hidupnya, bukan sebagai seseorang yang terjebak di masa lalu, tetapi sebagai jiwa yang bebas dan siap menerima segala kemungkinan indah yang ada di depan. Pagi itu, sinar matahari pertama memancar lembut di antara pepohonan taman. Udara segar membawa aroma embun, menandakan awal baru yang menunggu. Bima duduk di bangku, kali ini bukan lagi dengan pikiran kusut atau hati yang terbelenggu, melainkan dengan ketenangan yang meresap hingga ke dasar jiwanya. Ia menatap langit biru yang mulai bersih seolah alam ikut tersenyum bersamanya. Teddy berdiri di dekatnya, seperti sosok yang telah lama dikenal, meski pertemuan mereka singkat. Di balik senyumnya yang bijak, ada ketenangan seorang guru yang tahu kapan harus datang dan kapan harus pergi. Ia memandang Bima dengan lembut, seolah ingin mengatakan, "Kamu telah menemukan dirimu sendiri." Bima menyadari bahwa Teddy tak akan tinggal lebih lama. Sosok guru itu hanyalah penunjuk jalan, bukan tujuan. Pelajaran-pelajaran yang telah diberikan bukan untuk diingat dalam bentuk kata-kata, tetapi untuk dihidupi dalam setiap langkah dan pilihan. "Terima kasih, Guru," kata Bima dengan suara yang pelan namun penuh makna. Teddy hanya tersenyum. "Kamu sudah tahu jalannya, sekarang kamu hanya perlu melangkah." Dan seperti angin pagi yang datang tanpa suara, Teddy berbalik dan perlahan menghilang di antara pepohonan, meninggalkan Bima dengan sebuah pesan yang sederhana, namun mendalam. Perjalanan hidup ini harus dijalani sendiri, dengan hati terbuka dan keberanian untuk terus melangkah, apapun yang terjadi. Bima duduk sejenak, meresapi setiap momen dengan damai. Kini ia menyadari bahwa hidup bukan tentang mencari jawaban atas segala hal, melainkan tentang belajar merelakan, memaafkan, dan tumbuh dengan setiap pengalaman yang datang. Ia tak lagi merasa terikat pada masa lalu, atau takut akan masa depan. Di dalam hatinya, ada ruang kosong yang dulu dipenuhi dendam dan harapan yang kandas. Tapi kekosongan itu bukan kekurangan. Justru di sanalah ia menemukan kebebasan. Ruang itu kini siap diisi dengan hal-hal baru. Kebahagiaan, cinta, harapan, dan kebijaksanaan yang ia peroleh dari perjalanan ini. Bima memutuskan untuk bangkit dari bangku itu. Tapi kali ini, setiap langkahnya terasa ringan. Ia tahu bahwa beban-beban masa lalu tidak lagi mengekangnya. Ia bukan lagi seseorang yang terjebak dalam kekecewaan, melainkan seseorang yang memilih untuk hidup dengan ikhlas dan sadar. Dengan langkah mantap, Bima melangkah keluar dari taman itu, menuju hidup yang baru, dengan hati yang terbuka
dan siap menerima segala kemungkinan. Di perjalanan pulang, Bima mendapati sesuatu yang luar biasa. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Jalan yang ia lewati masih sama, tetapi kali ini ia merasa lebih hadir di setiap langkah. Matahari terasa lebih hangat, suara burung-burung terdengar lebih merdu, dan hiruk-pikuk kota yang dulu menekannya kini terasa seperti simfoni kehidupan. Ia sadar bahwa kehidupan tidak selalu sempurna. Akan ada hari-hari sulit dan tantangan yang muncul. Namun, ia tidak lagi merasa perlu memegang kendali atas segalanya. Seperti biji gandum yang berani mati untuk tumbuh menjadi tanaman baru, ia kini memahami bahwa setiap akhir hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hidup adalah proses berkelanjutan untuk melepaskan, belajar, dan berkembang. Bukan tentang menghindari rasa sakit, melainkan tentang berani mengalaminya dan menemukan makna di balik setiap luka. Ketika Bima sampai di rumah, ia berdiri di depan cermin dan menatap bayangan dirinya. Ia tersenyum, senyum yang datang bukan dari kepura-puraan, melainkan dari hati yang damai. Ia tahu bahwa tidak ada yang berubah secara ajaib dalam hidupnya, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia berubah dari dalam. Ia telah belajar bahwa melepaskan bukanlah tanda kekalahan, melainkan kekuatan. Memaafkan diri sendiri dan orang lain bukan berarti melupakan, tetapi memberi diri ruang untuk bernapas dan bertumbuh. Dan dalam momen itu, Bima merasa siap menjalani hidup dengan hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang lebih kuat. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil akan membawa dampak besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Bima membuka jendela kamarnya, membiarkan udara segar pagi hari masuk. Ia menatap cakrawala yang terbentang luas di depan matanya dan tersenyum, merasa bahwa dunia penuh dengan kemungkinan. Langkah demi langkah, ia akan terus melangkah, tidak lagi dihantui oleh bayangan masa lalu, tetapi ditemani oleh harapan dan kebijaksanaan yang ia temukan dalam perjalanannya. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh pelajaran, dan Bima kini siap untuk menjalaninya dengan hati yang ikhlas dan terbuka. Ia berbisik pelan, seolah kepada dirinya sendiri. Aku tidak akan menahan apa yang harus dilepaskan. Aku akan hidup, tumbuh, dan menerima setiap hari dengan sepenuh hati. Dan dengan begitu, perjalanan Bima bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang penuh makna. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.